Jadi ya setidaknya salah satu ini ada dan boleh tambahan yang lain gitu. Misalnya di sini NC 1.1 pasien kesulitan menolak gitu ya. Kemudian buktinya adalah di sini misalnya klien historinya dia ada disfagia. Nah, disfagia ini harus ada gitu ya. Kalau misalnya ternyata dengan disfagia itu pasien asupannya jadi rendah gitu ya, saya 40% kebutuhannya, boleh aja teman-teman masukkan NC 1.1 kesulitan masalah berkaitan dengan misalnya stroke dibuktikan oleh disfagia asupan oral 40% kebutuhan harian, itu boleh. Yang penting salah satu dari daftar itu seperti itu. Bisa dipahami ya untuk menulisan diagnosis. Jadi harusnya PRDT itu tidak sulit karena kalian diperbolehkan membuka buku secara umum kalau mengerjakan kasus ya. Dan nanti berikutnya juga biasanya ada bagian ini gitu ya, program evaluation sama evaluasi. Sebelum kita masuk untuk NC, kita yang bertanyakan bisa dipahami? Oke. Kita mulai kemudian untuk terminologi yang NC atau clinical condition diagnosis atau domain diagnosis gizi klinis. Ada 4 gitu ya, kita akan bahas satu-satu lagi, yaitu diagnosis gizi fungsional, diagnosis gizi biokimia, diagnosis gizi berat badan, dan diagnosis masalah nutrisi. Kita lihat satu-satu. Clinical nutrition diagnosis artinya adalah permasalahan gizi yang terkait dengan kondisi medis atau fisik, ya. Berbeda dengan kemarin NI kaitannya sama intake asupan, kalau yang ini adalah kaitannya sama medis atau fisik. Di sini kita akan lihat yang fungsional itu ada 6. Jadi di sini yang berbeda dari 2020, kalau di 2023 ada sampelnya. Kemudian nanti yang biokimia ada 4 gitu ya. Kemudian weight, nah berat badan ini terkait diagnosis berat badan. Nanti ada macam-macam, underweight, format obesitas, pengendalian berat badan yang tidak diinginkan, kenaikan berat badan yang tidak diinginkan, atau laju pertumbuhan yang di atas atau di bawah rata-rata. Kemudian nanti yang keempat ada malnutrisi, ya. Malnutrisi ini teman-teman selama ini kan belajar malnutrisi itu ada 3 ya, ada undernutrition, overnutrition, sama yang zat gizi mikro. Tapi kalau di PADT sejauh ini baru ada yang gizi kurang. Dan di sini nanti gizi kurang ada 5 gitu ya. Ada 3 yang terkait dewasa, yaitu yang starvation terkait kelaparan, terkait penyakit kronis, dan yang ketiga adalah terkait penyakit akut. Dan nanti kalau berikutnya yang keempat dan kelima yaitu pada anak. Jadi ada yang non-illness related, jadi bukan karena penyakit, sama ada yang karena penyakit. Dari 4 kategori ini, saya akan membahas untuk sign and symptoms di bagian weight sama malnutrisi, karena nanti ini agak spesial case-nya. Kalau yang untuk 2 ini saya tidak akan membahas sign and symptoms-nya. Kita diskusikan nanti sign and symptoms-nya apa dan teman-teman juga bisa melihat buku dengan. Oke, kita mulai dari diagnosis gizi fungsional NC1. Diagnosis gizi fungsional ini pengertiannya adalah adanya perubahan pada fungsi fisik dan atau mekanik tubuh yang dibandingkan dengan fungsi biasa. Jadi perubahannya adalah di fungsi fisik dan atau mekanik. Dia ada 6. Yang pertama adalah kesulitan menelan NC1.1. Kedua, kesulitan mengunyah NC1.2. Kemudian kesulitan menyusui. Kemudian ada perubahan fungsi saluran cerna,
kemudian ada prediksi kesulitan menyusui, dan ada sarkopenia. Nah, coba kalau misalnya saya membahas terkait kesulitan mengunyah, kira-kira sign and symptoms yang teman-teman bayangkan apa? Apa hasil asesmen yang mendukung diagnosis gizi kesulitan mengunyah? Apa? Gak apa-apa, apa? Diagnosis? Diagnosis apa? Terkait motorik gitu ya, misalnya stroke, motorik, neurologis dia misalnya kalau orang stroke kan jadi parese gitu ya, fokus kaku sebagian tidak bisa punya, bisa ya. Apalagi kira-kira yang menyebabkan seorang tidak bisa punya? Apa? Karena apa? Penyakit HIV AIDS bisa. Jadi mulutnya ada permasalahan gitu ya, di mulutnya jamur itu kandidiasis oral itu juga bisa jadi sign and symptoms. Sip. Ada lagi nggak? Biasanya kita kalau mengunyah itu butuh apa? Gigi. Butuh gigi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada lansia, ada tanda tertentu dia udah nggak punya gigi, dia kayak dentulism gitu ya, itu bisa mendapat diagnosis kesulitan mengunyah. Gitu. Jadi ketika kita membahas diagnosis, pengetahuan terkait dietetiknya jangan dilupakan gitu ya. Terkait dietetik, generikanya, pokoknya di recall kembali gejala-gejala apa untuk penyakit-penyakit seperti apa. Oke, kita akan lihat satu-satu. Tadi kesulitan penuaan udah ya kita bahas, dia penyebabnya karena dua, mekanis atau motorik. Jadi dia gangguan atau kesulitan menggerakkan makanan dan cairan di dalam rongga tubuh untuk menuju lambung. Jadi udah kita bahas contoh penyebabnya seperti apa. Kira-kira kalau misalnya pada pasien kesulitan menelan, intervensi gizi yang akan kalian berikan terkait apa? Dari jenis diet, bentuk diet, frekuensi atau jalur pemberian? Bentuk gitu ya, bentuk bisa, jalur juga bisa gitu ya. Misalnya bentuknya cair, nanti jalurnya ternyata SGT juga bisa. Jadi saya tekankan sekali lagi, setiap intervensi itu harus ada diagnosisnya. Kalau kalian punya pasien yang ini dari baca kasusnya aja dia nggak bisa dirawat oral gitu, harus enteral. Berarti harusnya ada diagnosis yang menunjukkan itu. Gitu. Apakah kemudian harus kesulitan melakukannya? Nggak harus juga gitu. Tapi yang penting ada diagnosis yang mendasari intervensi tersebut. Sebagai contoh, misal ada pasien mendapatkan diagnosis gizi FI 2.1 asupan orang kuat berkaitan dengan penurunan kemampuan mengkonsumsi makanan, berkaitan dengan misalnya misalnya dia lemah gitu ya, terlalu lemah untuk menggerakkan mulut atau apa sebagainya, dibuktikan oleh asupannya hanya 20%, kemudian dibuktikan oleh ketidakmampuan menggerakkan mulut dan lain sebagainya. Nah, dari asupan oral indovan itu bisa keluar intervensi berupa tadi modifikasi bentuk sama jalur gitu ya. Yang penting itu keluar gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada nih diagnosis RI yang bisa mengarahkan ke situ, maka teman-teman bisa menggunakan RC. Oke, ini kesulitan penuaan. Berikutnya kesulitan mengunyah gitu ya, RC 1.2, di mana kesulitan mengunyah ini pengertiannya adalah gangguan kemampuan mengunyah makanan sebagai persiapan untuk menelan. Penyebabnya bisa karena malformasi kraniofasial atau operasi bedah mulut,
disfungsi neuromuskular gitu ya, kehilangan gigi sebagian atau seluruhnya, penyakit jaringan lunak gitu ya. Tadi yang pada HIV ini masuknya di sini penyakit jaringan lunak gitu ya. Kemudian serostomia juga bisa. Nanti bisa dicek satu-satu etiologinya seperti apa. Ini kesulitan pengulihan. Berikutnya adalah kesulitan menyusui, NC 1.3. Kesulitan menyusui ini dia diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan asupan gizi bayi melalui susu. Nah, di sini etiologinya bisa dua, bisa dari bayinya atau bisa dari ibunya, gitu ya. Bisa kalau di bayi yang paling sering terjadi adalah kesulitan pelekatan, gitu ya. Kalian ada yang mungkin temennya udah menikah atau ada yang belum menikah dari sudah menyusui? Sudah? Oke, atau mungkin melihat kakaknya atau kakak ipar gitu ya, atau mungkin dulu ibu saya ketika menyusui kalian gitu ya. Jadi salah satu penyebab kesulitan menyusui yang banyak terjadi pada bayi itu salah satunya adalah kesulitan pelekatan. Jadi dia nggak bisa latching atau melekat pada puting ibunya gitu. Nah, salah satu penyebab yang sering terjadi sekarang adalah karena bayi itu punya tongue tie, gitu ya, tongue lidah, tali gitu. Jadi kalau kalian perhatikan lidah kalian itu kan di bagian bawah tuh ada yang kayak membran tipis gitu ya, yang menghubungkan. Nah, tongue tie itu kondisi di mana membrannya itu tuh terlalu tebal. Harusnya nggak setebal itu. Kalau itu terlalu tebal, nanti bisa membuat bayi itu susah untuk melekat di payudara ibu. Dan uniknya adalah tongue tie itu dia prevalensinya semakin banyak kesini gitu ya, karena diketahui berhubungan dengan kepatuhan ibu mengkonsumsi asam folat. Jadi ternyata konsumsi asam folat yang baik itu bisa menyebabkan tongue tie. Tapi bukan berarti kemudian kita menganjurkan untuk mengurangi asam folat bukan gitu ya. Karena tongue tie pun masih bisa diatasi secara medis, di gunting di bedah itu bisa. Jadi itu adalah salah satu penyebab yang sering terjadi, kesulitan pelekatan. Atau kesulitan menyusui misalnya karena ibunya gitu ya, bayinya nggak masalah, tapi ternyata ibunya paling sering misalnya mastitis gitu. Jadi mengalami radang pada payudara gitu ya, misalnya karena produksi asinya banyak, nggak bisa dikeluarkan, jadi kemudian ada penyumbatan nanti meradang. Nah itu bisa. Jadi intinya adalah kesulitan menyusui ini bisa dari karena ibunya atau karena dari bayinya. Oke. Berikutnya adalah perubahan fungsi saluran cerna. Ya. Dia diartikan sebagai perubahan pada proses pencernaan, absorpsi atau eliminasi. Etiologinya bisa karena ada perubahan struktur dan atau fungsi saluran cerna, perubahan motilitas saluran cerna, misalnya gastroparesis, gangguan fungsi eksokrin yang berkaitan dengan organ saluran cerna, misalnya pankreas dan hati, kemudian penurunan fungsi usus karena proses pemotongan, misalnya short bowel syndrome. Oke, dari diagnosis ini dan etiologi ini, ada yang bisa membayangkan nggak pasien dengan kondisi seperti apa yang dapat NC1.4? Apa? Gastritis, etiologinya apa kalau gastritis? Yang mana? Dari 4 itu. Gastritis itu kan dia kondisi di mana asam lambung biasanya berlebihan, gitu kan? Dia sebenarnya tidak begitu mengganggu proses, tidak ada perubahan proses pencernaan, tidak ada perubahan absorpsi, dan tidak ada perubahan eliminasi. Jadi kalau gastritis tidak bisa masuk ke perubahan saluran cerna. Diare, oke, misalnya pasien diare bisa gitu ya, misalnya etiologinya ini tergantung gitu ya, etiologinya karena apa. Misalnya kemarin kita belajar salah satunya pasien diare itu kan
Bisa karena lemaknya nggak diserap gitu ya. Lemak tidak diserap misalnya karena ada contohnya apa? Kita pakai contoh apa? Yang misalnya nilainya dipotong gitu ya, kemarin yang harusnya untuk menyerap lemak malah dipotong nggak ada, kemudian jadi diare. Nah ini nanti bisa perubahan fungsi saluran cerna berkaitan dengan proses pemotongan usus gitu, yang proses pemotongan usus di bagian ileum dibuktikan oleh steatoria, seperti itu. Jadi perubahan fungsi saluran cerna arahnya ke situ. Contoh lain perubahan fungsi saluran cerna itu bisa teman-teman pakai pada pasien yang misalnya habis operasi mayor gitu ya. Operasi mayor itu kan dibius total. Nah, biasanya teman-teman baru bisa memberi makan oral kalau udah ada apanya. Bisinosus. Jadi bisinosus itu terkait dengan etiologi yang kedua, perubahan mobilitas saluran cerna. Kalau pasien yang habis dioperasi gitu ya, yang dia itu operasinya mayor harus di anestesi total, biasanya fungsi pencernaan dia akan berhenti dulu dan kita tunggu gitu apakah udah ada bisi khususnya, apakah udah ada pergerakan saluran cerna atau motilitas. Jadi bisa itu nanti pasien habis operasi NC 1.4 perubahan saluran cerna berkaitan dengan perubahan motilitas saluran cerna, gastroparesis belum berfungsi gitu, nanti dibuktikan oleh visi khusus negatif. Seperti itu untuk penggunaan NC 1.4. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Berikutnya adalah RC 1.5 yaitu prediksi kesulitan menyusui. Di sini kurang lebihnya mirip sama tadi RC 1.3. Bedanya adalah di sini masih diprediksi, jadi belum kejadian. Sebagai contoh ada sepasang ibu dan anak, ibunya akan mengalami operasi mastitis gitu ya, yang mana berarti beberapa hari kemudian setelah operasi mungkin si ibu nggak bisa menyusui secara langsung, dan kemudian anaknya harus mendapatkan ASI perah, diberi lewat feeding spoon dan lain sebagainya. Nah itu bisa teman-teman menggunakan ini NC 1.5, diprediksi prediksi kesulitan menyusui gitu ya, berkaitan dengan prosedur operasi mastitis pada ibu dibuktikan oleh apa gitu, disesuaikan. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah kalau prediksi itu adalah antisipasi, ya. Antisipasi hambatan menyusui di masa mendatang. Ini NC 1.5, berikutnya NC 1.6. Nah, ini diagnosis yang baru, diagnosis gizi yang baru yaitu sarkopenia. Sarkopenia diartikan sebagai sindrom yang ditandai dengan kekuatan otot yang rendah, massa otot yang rendah, dan kinerja fisik yang rendah yang terkait dengan hasil klinik yang buruk. Sarkopenia ini bisa bersifat primer gitu ya, misalnya terkait penuaan, karena memang lansia makin lama dia ototnya menyusut kalau nggak dipertahankan. Atau sekunder, misalnya karena terkait penyakit, aktivitas fisik yang rendah, dan atau gizi yang buruk. Nah, di sini etiologinya ada banyak gitu ya. Sarkopenia bisa penyebab fisiologis karena penyakit, karena perawatan, penurunan kemampuan memproduksi protein, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu-satu. Di sini juga ada etiologi lain, bisa ketidaktahuan gitu ya, faktor sosial dan lain sebagainya. Nah, di sini kan kita membahas sarkopenia itu ditandai dengan kekuatan otot rendah, massa otot rendah, dan kinerja fisik yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah penurunan kemampuan untuk mengkonsumsi protein yang cukup. Nah, misalnya katakan ada seseorang gitu ya, dia asupan proteinnya misalnya cukup, tapi kemudian tubuh dia tidak bisa mencerna protein. Karena misalnya ada enzim yang tidak dia miliki, enzim protease. Dampaknya adalah kemudian dia
mengalami penurunan fungsi gitu ya. Nah, maka kalian bisa menggunakan sarkopenia ini. Karena dia mencukupi diagnosisnya. Tapi kalau misalnya kemudian ada pasien karena kondisi sosial ekonomi dia tidak bisa mengasup protein gitu ya. Memang di sini kaitannya sama kemampuan untuk mengonsumsi protein yang cukup. Tapi apakah sarkopenia? Belum tentu. Gitu. Karena tadi dia harus ada kekuatan otot yang rendah, massa otot rendah, dan kinerja fisik yang rendah. Jadi perlu konsisten. Nanti teman-teman cek di buku pedomannya apakah sign and symptom sarkopenia ini terbagi. Oke, untuk NC1 tadi yang fungsional adakah yang mau ditanyakan? Bisa dipahami sejauh ini? Oke. Kecepatan nggak saya materinya? Ya. Oke. Berikutnya kita membahas diagnosis gizi biokimia atau NC2, yang mana pengertiannya adalah perubahan kemampuan metabolisme gizi akibat penggunaan obat-obatan pembedahan atau sebagaimana ditunjukkan oleh perubahan nilai laboratorium. Ada 4 gitu ya untuk NC2, yaitu pertama gangguan rutinitas zat gizi, yang kedua adalah perubahan nilai laboratorium terkait gizi, kemudian interaksi obat dan makanan, dan yang berikutnya adalah prediksi interaksi obat dan makanan. Nah, percayalah bahwa saya akan bilang kalian besok banyak sekali menggunakan NC2 ya. Untuk saya dipakai NC2 ini. Nanti kita akan lihat kenapa. Nah, kita masuki bahas satu persatu. Yang pertama adalah gangguan rutinitas zat gizi atau NC2.1. Pengertiannya adalah perubahan kemampuan untuk memetabolisme zat gizi dan zat gizi aktif. Etiologinya ada 4. Yang pertama adalah gangguan fungsi endokrin yang berkaitan dengan organ saluran cerna, misalnya pankreas, hati, hipofisis, dan paru-paru. Yang kedua adalah gangguan metabolisme, termasuk gangguan metabolisme bawahan. Jadi saya dari lahir seseorang tidak bisa menghasilkan enzim tertentu dari gangguan metabolisme bawahan. Kemudian etiologi yang lain yaitu obat-obatan yang mempengaruhi metabolisme zat gizi. Berikutnya adalah kecanduan alkohol atau ketergantungan alkohol. Nah, dari sini dari etiologinya ada yang punya bayangan kira-kira kita bisa pakai ini pada kondisi pasien seperti apa? Ginjal? Apa? Kalau ginjal itu tidak menyebabkan gangguan kemampuan atau kemampuan metabolisme zat gizi, ya. Apa? Laktose intoleran bisa, betul. Etiologinya nanti dia gangguan metabolisme, gitu ya. Berarti ada gangguan metabolisme laktosa aktif, bisa itu gangguan rutinitas zat gizi. Ada lagi? Apa? Hepatitis bisa. Kalau misalnya hepatitisnya menyebabkan ini ya gangguan dari produksi dari hati, ya. Jadi nanti disesuaikan zat gizi apa yang terganggu metabolismenya ketika hatinya error, ya. Sip, bisa. Contoh lain yang bisa teman-teman pikirkan menggunakan ini kalau misalnya pasiennya diabetes gitu ya. Diabetes itu kan ada gangguan fungsi endokrin organ pankreas gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini, bayangkan kalian punya pasien yang udah riwayat diabetes 10 tahun. Dia udah belajar nih cara mengendalikan diabetesnya, obatnya udah rutin, makannya udah bagus gitu ya. Tapi dia masuk rumah sakit. Dia karena permasalahan pola. Nah, si pasien ini ketika diperiksa di
nilai glukosa darahnya bagus gitu. Karena dia juga udah mengkonsumsi obat sehari ini. Dan dia ketika di recall makanannya juga udah bagus, karbohidratnya tepat jumlahnya, tepat jenisnya seperti itu. Kira-kira menurut teman-teman pasien itu masih butuh diet DM nggak? Perlu diintervensi diet DM nggak? Kalau dari sini butuh nggak? Butuh? Perlu. Yang menang butuh apa enggak? Perlu. Yang selatan butuh apa enggak? Perlu? Perlu, oke. Oke, jawabannya perlu karena kalau misalnya dia tidak mendapatkan DDM, nanti malah jadi buyar semua. Akan tidak terkontrol, walaupun tadi sudah terkontrol. Pertanyaannya, kemarin kan teman-teman belajar nih RI. Misalnya pada pasien DDM, kebayang nggak RI yang bisa muncul apa? Untuk pasien DDM gitu ya. Kan mungkin kita akan berpikir, oh berarti ada kelebihan asupan karbohidrat gitu kan, atau tipe karbohidratnya tidak sesuai, kan itu juga bisa. Tapi case-nya adalah si pasien ini baik-baik aja kok asupannya gitu ya, tapi dia masih harus mendapatkan diet DM tadi gitu. Otomatis masih harus ada diagnosis yang merujuk ke DM tadi gitu. Nah disitulah kemudian teman-teman bisa mulai melirik NC, Nutrition Clinical. Salah satunya NC 2.1 kayak gitu. Jadi kita bisa misalnya NC 2.1 gangguan utilitas gizi berkaitan dengan gangguan fungsi organ pankreas gitu ya, dibuktikan oleh riwayat diabetes selama 10 tahun terakhir. Ya itu nggak masalah gitu ya, karena riwayat diabetes itu apa namanya termasuk sehat, lain history gitu ya, dan dia bisa jadi bagian dari silent symptoms. Dan dengan teman-teman memunculkan NC 2.1, itu nanti teman-teman bisa memunculkan intervensi gizi berupa diet diabetes mellitus. Sampai sini untuk NC 2.1 bisa dipahami ya. Berikutnya kita lihat NC 2.2, yaitu perubahan nilai laboratorium terkait gizi. Di sini pengertiannya yaitu perubahan nilai laboratorium akibat perubahan komposisi tubuh, obat-obatan, sistem tubuh atau genetik, atau perubahan kemampuan untuk mengeliminasi produk sampingan dari proses pencernaan dan metabolisme. Etiologinya bisa disfungsi ginjal, hati, jantung, endokrin, neurologi, dan paru-paru, gitu ya. Atau kelahiran belum cukup bulan, atau disfungsi organ lain yang menyebabkan perubahan biokimia, atau kemudian gangguan metabolisme yang termasuk gangguan metabolisme bawaan. Nah, ini mungkin nanti teman-teman akan cukup sering pakai gitu ya. Misalnya kayak pada kasus pasien ginjal gitu. Pasien ginjal kan kalau teman-teman mendengar pasien ginjal, kebayangnya intervensinya apa? Dikasih diet dengan prinsip kayak gimana? Kemarin kalau kita belajar proteinnya cukup gitu ya, atau mungkin nanti ketika belajar penyakit ginjal yang kronis bisa rendah gitu bisa. Nah, kalau bisa kondisi seperti itu, teman-teman bisa menggunakan ini NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan disfungsi ginjal, yaitu katakan penyakit ginjal glomerulonefritis atau sindrom nefrotik gitu ya, dibuktikan oleh, nah yang menjadi tricky atau yang perlu diperhatikan adalah dibuktikan olehnya dibuktikan dengan apa? Kira-kira kalau disfungsi ginjal, silent symptomsnya apa? Kalian akan melihat nilai laboratorium apa untuk mengetahui bahwa pasien ini ada disfungsi ginjal? Urin, apanya? Urinalisis sama juga ya urinalisis bisa, atau kalau darah kita bisa lihat dari ureum sama kreatinin gitu ya, bisa. Kalau misalnya pasiennya ada disfungsi hati, nilai laboratorium apa yang kalian perhatikan?
SGOT. Jadi seperti itu. Kalau misalnya membahas nilai terkait gizi, pastikan bisa dan sinkronisnya memang ada nilai laboratoriumnya, ya. Karena kalau nggak ada ya nggak masuk akal jadi si diagnosisnya. Untuk NC 2.2 bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Berikutnya ada NC 2.3, interaksi obat dan makanan, ya. Interaksi obat dan makanan ini diartikan sebagai interaksi yang tidak diinginkan atau berbahaya antara makanan dan obat bebas atau over-the counter OTC, obat resep, herbal, tumbuhan, dan atau suplemen makanan yang dapat mengurangi, meningkatkan atau mengubah efek zat gizi dan atau etiologinya cuma satu, teman-teman, yaitu konsumsi atau pemberian obat bersamaan atau kombinasi dengan makanan yang menyebabkan interaksi yang berbahaya atau tidak diharapkan. Sebagai contoh, misalnya ada pasien ABCDE, kemudian misalnya si pasien itu mengkonsumsi grapefruit. Kalian tahu grapefruit ya? Bukan anggur ya. Grapefruit ini sudah saya coba tunjukkan. Grapefruit itu seperti ini. Ini adalah salah satu jenis bahan makanan yang paling banyak menyebabkan interaksi obat dan makanan. Kalian udah belajar tentang interaksi makanan? Belum ya? Tapi kan kalian udah di nanti coba cari. Nanti mungkin dipelajari di farmako. Jadi bahan makanan itu bisa berinteraksi dengan obat dan bisa menyebabkan antara penurunan efektivitas atau justru meningkatkan efektivitas. Tapi itu tidak diharapkan interaksi obat makanan. Nah, dengan demikian, gitu ya, kita sebagai ahli gizi perlu mendiagnosis kalau misalnya ada risiko tersebut. Kembali ke case yang tadi, gitu ya, kembali ke case NC 2.3 ini, interaksi obat dan makanan. Misalnya ada pasien jadi mengkonsumsi obat ABCDE, obat D misalnya diketahui bisa berinteraksi dengan grapefruit tadi, dengan jus grapefruit. Dan ternyata si pasien mengkonsumsi jus grapefruit dan akibatnya misalnya ada peningkatan efek dari obatnya. Nah, maka teman-teman bisa memunculkan diagnosis NC 2.3, interaksi obat dan makanan. Seperti itu. Berikutnya kemudian ada NC 2.4 gitu ya. Dia kalau di sini prediksi interaksi obat dan makanan. Nah, ini dia dipakai ketika diprediksi adanya interaksi obat dan makanan, tapi belum terjadi. Jadi kalau yang kejadian pakai yang tadi NC 2.3, tapi kalau belum kejadian bisa pakai NC 2.4. Jadi di sini misalnya case-nya adalah oke nih, ada pasien mengkonsumsi obat-obatan yang tadi berisiko berinteraksi obat dan makanan. Nah, kita tunggu habis. Oke, jadi kalau yang NC 2.4 ini yang dia masih prediksi gitu ya. Jadi pasien mengkonsumsi obat ABCDE, obat D ternyata bisa bereaksi dengan makanan tertentu, tapi belum kejadian, belum berinteraksi. Nah, maka di sini bisa dimunculkan. Sampai sini untuk NC, apakah ada yang mau ditanyakan? NC 2. Tadi NC 1 ada berapa? 1 ada? Nah, NC 2 ada? Oke, masih mulai. Ya.
Oke, pertanyaan bagus. Apakah kalau mengkonsumsi obat-obatan menyebabkan mual muntah itu masuk interaksi obat makanan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena mual atau muntah itu dia adalah efek samping dari obat. Nah, sementara interaksi obat dan makanan itu harus berinteraksi obat sama bahan makanan tersebut. Yang mana nanti makanannya itu menyebabkan tadi kalau nggak mengurangi, meningkatkan atau mengubah efeknya. Nah, sama. Sip, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita lanjutkan. Yaitu diagnosis gizi berat badan. Dia bisa diartikan sebagai berat badan kronis atau perubahan status berat badan, ya. Dibandingkan dengan berat badan normal atau yang diinginkan. Nah, NC berat badan ini itu ada 6. Berat badan kurang atau underweight, NC3.1, kemudian NC3.2 kehilangan berat badan yang tidak diinginkan atau unintended weight loss. Kemudian NC3.3 yaitu overweight atau obesitas. Kemudian yang keempat adalah peningkatan berat badan yang tidak diharapkan. Kemudian laju pertumbuhan yang kurang di bawah ekspektasi atau laju pertumbuhan yang di atas ekspektasi atau berlebih. Nah, jadi ini ada 6. Kita akan melihat satu-satu. Dan untuk NC3 ini dan nanti NC4 kita akan lihat side and symptoms. NC3.1 yaitu berat badan rendah atau kurang dibandingkan dengan standar atau rekomendasi rujukan. Untuk etiologi teman-teman udah bisa membayangkan lah ya kira-kira kenapa seseorang itu berat badannya kurang. Yang akan kita perhatikan adalah side and symptomsnya. Jadi di sini teman-teman perlu lebih detail, lebih jeli memperhatikan ini keterangan di atas ini. Indikator potensial pada diagnosis gizi ini harus ada satu atau lebih. Jadi misalnya ada penurunan tebal lipatan kulit dan lingkar otot lengan tengah gitu ya. Atau misalnya kalau dewasa dilihat dari indeks massa tubuhnya. Lansia juga. Kalau bayi dilihat dari BBU sama BB per TB. Kalau usia 2 sampai 20 tahun dilihat dari BB per TB, IMT dan begitu. Jadi ini harus ada salah satu di antara itu. Berikutnya kehilangan berat badan yang tidak diharapkan, gitu ya. NC3.2. Ini pengertiannya adalah penurunan berat badan yang tidak disarankan atau tidak diharapkan, yang mana diagnosis gizi ini tidak tepat digunakan pada kondisi perubahan berat badan akibat cairan. Kira-kira pada kondisi apa perubahan berat badan itu terjadi karena cairan? Edema malah penambahan ya, bukan kehilangan. Kan dia kehilangan. Dehidrasi, oke, apalagi diare. Contoh lain misalnya kayak olahraga gitu ya, atlet gitu kan dia bisa sebelum fase latihan sama setelah latihan itu nanti ada penurunan berat badan karena tadi dehidrasi atau kehilangan cairan itu. Tapi pada kondisi-kondisi tersebut kita tidak bisa menggunakan NC3.2. Nah, ini yang NC3.2 yang biologinya kurang lebihnya karena hal-hal ini gitu ya, nanti bisa dicermati. Side symptomsnya harus ada satu atau lebih ini. Ada kehilangan berat badan. Kalau di dewasa kehilangan berat badannya spesifiknya segini. Kalau di anak-anak nanti side symptomsnya adalah tidak ada peningkatan berat badan sesuai harapan atau lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman cermati sendiri. Nah, berikutnya adalah kelebihan berat badan atau obesitas, jadi overweight atau obesitas, NC3.3. Di sini teman-teman tahu lah ya obesitas seperti apa, obesitas seperti apa. Untuk codingnya itu spesifik. Jadi kalau kelebihan berat badan atau overweight, baik dewasa atau anak menggunakan NC3.1. Tapi kalau misalnya obesitas, nanti ya terpisah. Kalau obesitas anak
NC 3321. Kalau yang dewasa nanti dibagi sesuai kelasnya. Ada kelas 1 NC berarti 3322, kelas 2 3323, kelas 3 3324. Pastikan kalau kalian mau menggunakan diagnosis yang ini, pilihlah yang spesifik. Jadi jangan cuma NC 333 aja atau hanya NC 332 aja. Harus spesifik ke satuan yang terkecilnya. Seperti itu. Etiologinya teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, di sini kita lihat untuk sign and symptoms-nya. Sign and symptoms-nya juga sama gitu ya. Harus ada satu atau lebih. Bisa dilihat dari IMP-nya gitu ya. Atau dari lingkar indapnya. Atau peningkatan tebal lipatan kulit, persentase lemak tubuh. Dan BB menurut TB-nya lebih dari 1. Di sini untuk overweight dan obesitas, gunakan cut off yang sesuai dengan regional masing-masing, sesuai dengan ras dari pasiennya. Kalau di sini dia masih standar berat gitu ya. Karena kalau di Indonesia kelebihan berat badan dewasa itu dimulai dari berapa? Kelebihan berat badan overweight bukan obesitas. Normalnya berapa? Yang normal 18,5 sampai 22,9. Nah, berarti kalau udah 3, yang masuk overweight. Jadi nanti ini disesuaikan. Yang penting kalian punya acuan mengacu pada guideline yang apa seperti itu. Berikutnya peningkatan berat badan yang diharapkan gitu ya. Berarti melebihi dari yang diinginkan atau yang direncanakan. Etiologinya bisa macam-macam. Misalnya kayak penggunaan obat-obatan antidepresan gitu ya. Jadi orang yang menggunakan obat antidepresan ini salah satu efek sampingnya adalah kenaikan berat badan. Jadi bisa misalnya itu adalah case-nya, maka bisa gunakan NC 3. Gejalanya harus ada satu atau lebih, namanya juga peningkatan berat badan, maka harus ada sign and symptoms terkait berat badan. Seperti itu. Berikutnya ini adalah laju pertumbuhan berat badan di bawah ekspektasi gitu ya. Etiologinya nanti bisa teman-teman periksa. Sign and symptoms-nya di sini juga harus ada satu atau lebih gitu ya. Berarti harus ada berat badan. Jadi di bawah ekspektasi berarti penurunan berat badan usia, kecepatannya kurang dari yang diharapkan gitu ya. Kecepatan penambahan partikel tingginya kurang dari yang diharapkan seperti itu. Sebaliknya dari laju pertumbuhan berat badan berlebih ada NC 3,6 gitu ya. Etiologinya kebalikan ya dari yang 3,5. Jadi bisa teman-teman periksa apa saja etiologinya untuk laju pertumbuhan berat badan berlebih. Sign and symptoms-nya kalau di sini harus ada satu atau lebih gitu ya. Bisa terkait penambahan berat badannya lebih besar dari yang diharapkan, kecepatan penambahan berat badan lebih besar gitu ya, dan lain sebagainya. Sampai sini untuk NC3 berat badan adalah yang kontan. Bisa dipahami? Bisa ya? Pastikan kalau kalian menggunakan NC berat badan, ya berarti sign and symptoms-nya harus ada berat badannya. Dan kemudian kira-kira nih, apakah kalau semua pasien obesitas harus ada diagnosis NC obesitas? Harus ya? Tidak, ya. Tidak harus. Kenapa? Karena bisa aja penyebab obesitas itu sudah kita ketahui dari NI gitu ya. Misal asupan ini berlebih, ya udah nanti pakai NI yang asupan berlebih berkaitan dengan nanti apa disesuaikan dengan etiologinya. Saat symptomsnya bisa untuk masukkan IMT katakan 27. Di situ secara tidak langsung obesitas sudah masuk. Dan dengan ada diagnosis yang itu, teman-teman juga akan mengintervensi obesitas. Sehingga kalau kalian misalnya
yang pakai NC tadi ditambahin sama NC obesitas, maka akan double. Dan kalau misalnya itu tidak menghasilkan intervensi gizi yang berbeda, lebih baik pilih salah satu aja atau digabungkan. Jadi itu adalah tips dan triknya menentukan dosis. Ada yang mau ditanyakan untuk NC3? Ya ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu diagnosis masalah malnutrisi. Pengertian dari diagnosis masalah malnutrisi ini ada di konsekuensi atau dampak kesehatan yang timbul akibat asupan energi dan zat gizi yang tidak mencukupi atau berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan fisiologis serta hidrasi. Tapi di sini kita ketahui yang ada dia adalah gizi kurang, ya. Dan ada malnutrisi gizi kurang. Kita lihat malnutrisi gizi kurang yang C4.1, bagiannya adalah asupan protein dan lemak energinya tidak adekuat, memberikan dampak negatif pada pertumbuhan atau perkembangan, dan atau mengakibatkan kehilangan sifat lemak dan atau lemak. Nah, di sini nanti perlu teman perhatikan ya. Setelah kita belajar ini, teman-teman harusnya tahu bahwa kita nggak bisa sembarangan melabeli pasien itu malnutrisi. Kan kadang teman-teman masih kayak, oh kalau ada penurunan massa otot maka malnutrisi. Belum tentu gitu. Karena nanti di sini malnutrisi itu tidak semudah itu mendiagnosisnya. Dan ketika teman-teman mau menetapkan apakah pasien dewasa atau anak itu malnutrisi, maka kalian harus punya rujukan. Kalau dewasa ini bisa menggunakan malnutrition clinical karakteristik dari akademi atau ASPM gitu ya. Bisa menggunakan alat SGA, PGSGA, LF ya. Atau menggunakan minimal terdapat 2 karakteristik atau indikator klinis untuk diagnosis malnutrisinya. Ada yang masih ingat nggak SGA apa panjangannya? Subjektif Global Assessment gitu ya. Kalau PG-nya apa bedanya? P-nya Patient Generated. Jadi sama-sama SGA, tapi yang PG-SGA ini ada data yang harus dinyatakan oleh pasien. MNLF dia ini malnutrition assessment atau MNLF long form gitu. Biasanya MNLF ini dipakai di lansia, SGA dan PGSGA bisa dipakai di dewasa. Kalian udah belajar screening kan ya? Nah, nanti bisa dilihat. Atau malnutrisi itu yang terbaru kalau dewasa menggunakan kriteria GLIP gitu ya. Udah pernah dengar belum? GLIP? Belum. Nanti mungkin sepanjang jalan akan menunjukkan terkait GLIP. Itu kalau pada dewasa, kalau pada anak nanti dia akademi atau aspek ini dia merekomendasikan beberapa indikator spesifik kriteria. Ketika hari ditemukan satu indikator dan beberapa indikator tambahan ketika ditemukan 2 atau lebih indikator untuk diagnosis malnutrisi. Kita akan lihat. Kita mulai dulu dari malnutrisi gizi kurang yang untuk dewasa. Ada yang ingat NC4.1 itu totalnya ada berapa? Ada 5 ya. Yang untuk dewasa ada 3, yang untuk anak ada 3. Kita lihat dulu yang ke dewasa. Dewasa ada 3, yang pertama terkait starvasi atau kelaparan. Dia tidak ada inflamasi dan biasanya dalam konteks masalah lingkungan atau sosial. Misalnya kemiskinan gitu ya, ini bisa menyebabkan malnutrisi yang starvasi. Yang kedua adalah malnutrisi terkait kondisi atau penyakit kronis. Ya, disertai dengan adanya inflamasi ringan sampai sedang dan dalam konteks penyakit atau kondisi kronis. Misalnya ada pasien kanker, jadi very likely mendapatkan diagnosis yang ini. Yang ketiga adalah malnutrisi terkait penyakit akut atau cedera. Di sini disertai adanya respons inflamasi dan dalam konteks adanya suatu penyakit atau cedera.
etiologinya gitu ya, bisa macam-macam gitu. Nanti bisa dicermati satu persatu apa saja etiologinya untuk masing-masing diagnosis. Dan pastikan bahwa ketika menulis diagnosis pakainya yang ininya ya. Jadi NC 411, 412, atau 413, bukan NC 4.1 aja. Jadi harus spesifik yang mana yang menyebabkan. Karena etiologinya beda-beda gitu. Antara adaptasi dengan yang karena kondisi kronis itu akan berbeda dengan yang penyakit akut atau cedera. Seperti itu. Nah, kita lihat ada gejalanya. Nah, di sini perhatikan bahwa yang di atas direkomendasikan terdapat 2 atau lebih indikator ini. Teman-teman menggunakannya. Jadi maksudnya begini. Misalnya ada pasien, ini kan kita di sini kan ada audiometri, ada physical gitu ya, atau ada FH yang saya tuliskan gitu ya. Tapi lengkapnya ada di buku. Misalnya ada pasien masuk dengan gejala asupan makannya hanya 40%, gitu ya. Tapi tidak ada data terkait antropometri sama fisik klinis. Kira-kira kita bisa pakai asesmen, kita bisa pakai diagnosis malnutrisi nggak? Datanya cuma asupan makannya 40%, tapi kita tidak ada data nih, nggak ada informasi terkait kehilangan lemak subkutan, masa otot, akumulasi cairan, berat badannya juga nggak ada yang error. Bisa nggak kita berdiagnosis dia malnutrisi? Nggak bisa, gitu ya. Sama halnya dengan kalau misalnya si pasien itu cuma katakan kehilangan massa otot ringan di area pelipis misalnya, udah itu aja, tapi nggak ada informasi terkait misalnya asupannya kurang, atau kemudian ada kehilangan lemak subkutan, atau misalnya penurunan berat badan gitu ya. Jadi kalau indikatornya cuma satu, kita nggak bisa serta-merta menyatakan dia malnutrisi. Tapi kalau misalnya minimal 2 gitu ya, minimal 2, kemudian didukung dengan alat screening yang tadi gitu ya, maka baru teman-teman bisa menyebutkan pasien ini malnutrisi. Seperti itu. Dan di sini udah detail gitu ya. Kalau misalnya penurunan berat badannya seberapa, dia disebutnya sedang. Kalau seberapa disebutnya rendah. Sedang ini juga kehilangannya kalau berat gimana, kalau berat gimana seperti FH-nya juga udah ada. Ini adalah instrumen asesmen gizi yang bisa dipakai untuk identifikasi malnutrisi. Tadi ada SGA, PGSGA, MMAOF, FCC tadi yang kita bahas itu yang disampaikan oleh Association of Nutrition and Dietetics dan juga ASPEN gitu ya. Ini adalah parameter apa aja yang dinilai. Memang PGSGA ini paling lengkap gitu, karena dia juga melengkapi data dari pasien. Nah ini adalah kapan menggunakannya gitu ya, dan bagaimana kategorisasinya. Jadi kategorisasinya masuk yang baik, malnutrisi ringan dan sedang atau berat itu disesuaikan dengan masing-masing tools yang teman-teman gunakan. Jadi yang penting adalah kalian punya tools yang akurat, tools yang memang tervalidasi. Gitu. Nanti bisa menjadikan dasar diagnosis malnutrisi. Dan dalam memilih tools pastikan sesuai dengan kelompok usianya atau disesuaikan dengan kelompok kliennya gitu ya, atau setting. Untuk yang malnutrisi dewasa, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Bisa diperhatikan? Oke. Berikutnya yang terakhir adalah malnutrisi gizi kurang yang mana? Karena ini ada 2, ada yang terkait bukan penyakit sama yang terkait penyakit. Kalau yang bukan penyakit kaitannya sama faktor lingkungan atau perilaku gitu ya.
yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan apa. Kalau yang terkait penyakit, ya berarti ada penyebab penyakitnya atau cedera. Dan di sini kalau anak itu kategorisasinya jadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, etiologinya seperti apa? Etiologinya kalau bukan penyakit bisa karena kelainan trauma, intoleransi dari pemberian makan, atau praktek-praktek sosial dan sebagainya. Kalau penyakit ya berarti ada permasalahan gitu ya, ada penyakit yang menyebabkan dia malnutrisi. Nah, ini tanda gejalanya juga sama gitu ya. Kalau nggak salah sih tanda gejalanya itu juga tipe yang ini, yang direkomendasikan terdapat 2 atau lebih indikator. Jadi nggak bisa hanya menetapkan satu aja. Tapi nanti coba bisa cek di buku lagi. Nah, untuk silent sickness malnutrisi anak sudah secara spesifik dia bisa memberikan rekomendasi kalau DB per PB atau IFCU atau LLA-nya sekian, nanti masuknya malnutrisi apa? Ringan, sedang, atau berat. Kalau misalnya ini kalau datanya cuma satu, kalau kalian hanya punya indikator atau komentar seperti itu dari DB, TB, IMT. Tapi kalau misalnya kemudian kalian juga punya data terkait perubahan berat badan gitu ya, dan kalian juga punya data terkait ini yang termasuk indikator ini, nanti bisa menggunakan yang kamu. Jadi dijadikan satu seperti apa. Ini terkait visi klinis juga dia jadi indikator gitu ya. Silent symptom sebagai malnutrisi pada anak. Asupan makan dia juga bisa menjadi indikator pada malnutrisi pada anak. Oke, materinya sampai situ. Kecepatan nggak? Oke ya, bisa dipahami? Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi intinya ketika teman-teman itu mengerjakan PAGT, PAGT itu gampang guys. Asalkan kalian melatih membaca pedomannya. Gitu. Untuk asesmen harusnya nggak ada yang salah harusnya gitu ya, karena ya udah cuma kalian lihat aja gitu. Ada beberapa pemeriksaan biokimia atau pemeriksaan medis yang belum ada kodenya, ya berarti nggak perlu dikode. Tapi kalau udah ada kodenya, itu harusnya antara terminologi sama kode tidak sama. Kalau diagnosis, asalkan kalian membaca pedomannya sesuai yang tadi gitu ya, asalkan cocok antara problem dan etiologi, dan kemudian juga cocok dengan silent symptoms, harusnya kalian bisa tuliskan dengan benar. Cuma nanti mungkin trikinya atau yang butuh waktu adalah penyesuaian gimana caranya bikin diagnosis gizi itu jadi efektif gitu ya, nggak boros. Kemudian gimana caranya menentukan prioritasnya gitu, karena bisa aja nanti kalian ketemu pasien yang udah kombinasi, terus kalian kayak ini banyak banget permasalahan yang harus diselesaikan, diagnosisnya bisa sampai 5 atau 6, itu boros, itu terlalu banyak karena kita nggak bisa juga menyelesaikan semuanya dalam satu waktu seperti itu. Jadi selamat berlatih karena untuk diagnosis gizi itu sangat jam terbang. Pun saya sampai sekarang juga masih sering berdiskusi gitu ya dengan teman-teman yang di rumah sakit gitu, dan teman-teman di rumah sakit juga berdiskusi dengan kita gitu. Sebaiknya gimana sih diagnosis gizi pasien? Oke, kalau bisa tidak ada pertanyaan, seperti biasa sambil saya absen, bisa kalian lihat gitu ya langsung di depan. Kurang lebihnya nanti saya kalau buat soal ujian juga kayak gitu. Jadi ada case-nya, terus kira-kira diagnosisnya apa nih yang cocok untuk pasien ini gitu. Dan di sini sebenarnya diagnosisnya bisa aja, nggak cuma NC, bisa NI, tapi coba kalau misalnya harus banget ditulis NC, apa yang bisa kalian munculkan? Silahkan sambil saya absen.
bagian itu C1 1.2 mana 1.1 1.2 namanya. Satu titik satu itu kesulitan mengingat. 1.1 itu kesulitan mengingat. Kalau 1.2 kesulitan mengingat. Tapi memang satu bisa perahannya rekat. Azizah, Rania, tidak ada. Miputu, Yang apa yang nomor 1? tidak ada. C1 Angelisias, yang bagian Mutiara Gayatri, Hanifah Agustina, Najwa, kelasnya dia kan susah tentang masyarakat Satika, bisa operasi juga. Nisha, Alexa, Afifah, Nabila, Zariska, Akila, Muhammad Dafa, Citra, Khofifah, Fitriani, Kalisha, Nauza, Nayaka, Aulia, Siti, Salsabila, Tridiati, Reva, Nurain, Putri Utami, Azhara Nuri, Rahma, Elia, Zaskia, Dia, Filia Lintang, Julia, Galuh, Muhammad Faidel, Sising, Alia, Nafila, Karina, Alaisa, Hadi, Lintang, Azhara, Kirana, Aska, Jasmine, Hilmia, Nabil, Ori. Ada yang dari kelas lain? Kelas apa? Kelas C. Namanya siapa? Ada lihat Tian Nurasis. Oke, ada lagi? Udah? Oke. Kalau begitu, yang di depan sudah bisa terjawab. Yang pertama kira-kira apa? Yang posisi SC-nya. 1.2 kesulitan mengingat. Yang kedua kira-kira apa? 1.3 kesulitan menyusui. Sip. Yang ketiga kira-kira apa? Yang terakhir kira-kira apa? NT 4 titik 414 bisa sedang. Oke, jadi perhatian seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ini referensinya. Terus terang saya itu kadang suka bingung gitu ya. KPADT itu biar seru dibikin kayak gimana? Karena intinya kayak kalian baca buku aja gitu. Jadi kalau kalian punya masukan atau pengen tuh PADT-nya dibikin gini aja biar seru, silahkan. Bisa disampaikan ke saya atau di seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.